2 ditambah 5 menjadi 7. Maka 7 hari ini, yang 5 ini ternyata hari Kamis dihitung. Puasa 2 hari yaitu Senin sama Kamis. Puasa ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram wa ila jami'i khalihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa sholihin wal qurra wal mufassirin wa sadad sulma susunna khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabat tabi'in susunna sultan sambar qadri jalani wa sallallahu wa susunna ya susunna khususnya jami musannif hadal kitab jami syekhi wa masyayikh akhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Makna ala sabilil umum ayyajibus shaumu ala jami'i ahli tilkal baldati wa man wafaqahum fi matla'. Makna ala sabilil umum utawi makna ing atase ikilah dalan umum. Puasa di dalam menentukan awal puasa secara umumnya bagaimana? Ayyajibus shaumu ala jami'i tilkal baldati. Tegesipun wajib kanggone penduduk ahlil balda wajib poso. Waman wafaqahum fi matla'. Fi matla' niku waman wafaqahum, dan orang-orang yang ada di sekitar jangkauan di mana di dalam dimulainya waktu sholat itu satu matla'. Satu matla' itu satu waktu. Yang kemarin kula contohaken keterpautan antara waktu di Jawa Timur sama bagian Papua sana matlaknya berbeda. Kemunculan matahari itu juga berbeda. Waktu lebih cepat bagian timur. Maka ketika di sana sudah muncul mataharinya, di sini mungkin masih waktunya kadang-kadang masih belum subuh. Belum subuh. Maka ketika yang di sana itu melihat rembulan karena menjadi pertanda akan dimulainya bulan 1, itu munculnya rembulan tanggal 1 di sana melihat. Atau terakhir puasanya itu adalah apakah hari raya atau tidak? Di sana terlihat, di sini belum. Maka yang di sini tidak boleh mengikuti yang ada di Papua sana, walaupun sama-sama Indonesia. Apalagi yang mengikuti lain negara, sebagaimana yang ada di Saudi. Walaupun kita bisa melihat Saudi sudah tarawih, sini belum menentukan apakah sudah dimulai tarawih. Ketika dimulai tarawih biasanya sudah dimulai puasa. Maka tidak dibenarkan
ketika melihat tayangan langsung di Saudi sana sudah memulai, di sini tidak boleh mengikuti seperti itu. Begitu juga kalau memang hari raya sama, tidak boleh mengikuti karena matlaknya berbeda, apalagi negaranya juga berbeda. Tulu isamsi wa ghurubiha, di dalam munculnya matahari dan tenggelamnya indal imamin Nawawi, itu menurut pendapat dari Imam Nawawi. Nah, kebanyakan kita mengikuti pendapat dari Imam Nawawi. Wa inda Imam Rafi'i yajibu ala kulli baladatin la tab'udu anha masafatul qasri. Menurut pendapat dari Imam Rafi'i, wajib puasa tersebut kulla baladatin, setiap negara yang tidak jauh dari tempat di mana orang itu melihat. Kalau di sini di ujung Pangkas sana biasanya untuk melihat waktunya tanggal 1. Mungkin sekarang ada lagi, pokoknya daerah pantai-pantai itu, mungkin di Blitar, mungkin daerah sini di Bajulmati atau yang lainnya yang tidak terhalang oleh pegunungan. Maka itu kan masih dalam konteks perjalanan qashar juga boleh. Perjalanan qashar itu batas minimal ada yang mengatakan bahwasanya 82, ada yang mengatakan kira-kira hampir 100 lah. Itu perkiraan di dalam perjalanan yang diperbolehkan untuk qashar. Lain kalau memang jamak tidak membutuhkan batasan kepergian harus bagaimana. Waktu qashar itu memang membutuhkan persyaratan untuk diperbolehkan qashar kalau perjalanannya melebihi minimal 82 km. Nah, kalau memang kilometernya mengikuti kendaraan, ya nantinya kalau kendaraan putar-putar di Malang tok, nanti sampai di Pandaan ini sudah 82 km. Jadi ditarik garis lurus, bukan meluk ikut speedometernya itu. Nanti kalau ikut speedometer nantinya juga repot. Garis secara lurus, jarak antara 82 itu jarak yang mana? Batas kota dengan batas kota yang ada itu menjadi perbatasannya. Wallazi ala sabilil khususi salasa. Dan puasa ala sabilil khusus dengan alasan yang khusus. Kenapa? Karena ada yang secara umum itu ditentukan oleh pemerintah. Kita itu tinggal enak. Secara umum kita waktu puasa itu sudah ditentukan oleh pemerintah dengan mengadakan sidang isbat penetapan awal bulan. Sudah cukuplah apa kata pemerintah, karena pemerintah sendiri sudah melakukan proses yang sesuai dengan ketentuan yang ada, mendahulukan ru'yah daripada hisabnya. Sudah nunggu ketentuan dari pemerintah, maka pemerintah mengumumkan besok puasa ya puasa. Kalau pemerintah belum ya tinggal kita kadang-kadang dalam keadaan yang khusus. Inilah dalam yang keadaan khusus. Biru yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasikon. Satu, alasabil khusus, dengan alasan khusus dia melakukan ibadah puasa, ya. Satu, biru yatil hilali, sebab melihat adanya bulan, melihat bulan yang pertama itu fi haqqi man ra'ahu, kanggo hake wong sing nontoi. Wa in kana fasikon, senajana wonge iku termasuk hitungane
Yo kadang dipercaya, kadang ora. Wong Kanjeng Nabi sendiri ketika dikabari oleh orang yang non muslim, "Loh kok belum puasa?" Padahal kemarin di perjalanan saya melihat bulan. Nabi langsung puasa. Jadi Islam sendiri itu tidak menjustis siapapun, tidak. Jadi kalau secara zahir dia rusak, itu baru. Orang mungkin tidak Islam, apakah orang yang tidak Islam itu rusak semuanya? Kan tidak. Rusak yang pertama itu adalah di dalam keimanannya. Dia belum mempunyai iman. Ini yang merusaknya. Tapi di dalam perilakunya, apakah orang-orang non-muslim semuanya juga perilaku yang rusak? Kan tidak. Ada yang tetap mereka yang di situ itu orangnya tetap baik, orangnya tetap di situ itu bisa dipercaya juga ada, orangnya begitu toleran juga ada. Islam yang ada di Indonesia sendiri, kalau melihat ke belakang sejarah-sejarah dahulu, bahwasanya nenek moyang yang ada di Jawa sendiri itu agamanya adalah Kapitayang. Agamanya adalah Kapitayang. Belum mengenal adanya Islam, tapi agama Kapitayang itu adalah orang itu melakukan sesuatu yang sebagaimana Islam. Tradisi-tradisi yang ada itu adalah hampir mirip dengan Islam. Ketika kalau tidak percaya, menawi sampai sekarang pun kita sering menggunakan istilah orang-orang dahulu. Sembahyang itu adalah istilah orang-orang dulu. Orang-orang Kapitayang itu melakukan melakukan ibadah itu namanya sembahyang. Sembahyang. Kalau Islam yang ada itu mestinya kan sholat. Tapi para wali dahulu tidak mengubah apapun itu. Ketika Sunan Bonang melihat apa yang dilakukan oleh penduduk asli yang ada di Jawa ini, sudah melakukan ritual-ritual sebagaimana Islam, cuma belum mengucapkan syahadat. Sembahyang, orang dulu mengatakan sembahyang itu ya nyembah yang tidak berwujud. Tapi tidak betul kalau di Indonesia dulu itu, di Jawa ini menyembahnya sebagaimana Hindu. Tidak, Hindu ada sendiri. Tetap mereka sembahyang, cuma dia belum mengenal adanya syahadat. Ya belum sunat barang ya. Makanya sampai sekarang pun istilah sembahyang juga sering kita sembahyang nak kan ngoten. Karena apa? Gerakan-gerakan di dalam sembahyang ketika diamati oleh Sunan Bonang itu kayak gitu. Ketika sembahyang orang itu sendakep. Orang itu juga sendakep. Menghadap sesuatu yang kosong, bukan menyembah adanya berhala, bukan, batu bukan. Nah, tugas dari Wali Songo sendiri hanya bagaimana supaya orang-orang itu mau mengucapkan syahadat. Keluasan dari para wali-wali dahulu di dalam menyebarkan tidak secara frontal mengubah itu semuanya. Diamati tradisi-tradisi yang ada, diamati. Pengamatan-pengamatan yang ada itu akhirnya gerakannya kok sebagaimana orang sholat, megang apa itu, megang lututnya, kadang-kadang dia bersimpu sebagaimana orang yang duduk tawarruk, duduk iftiros. Ini tinggal membetulkan bagaimana supaya ini menjadi sesuatu yang secara Islami. Maka tidak dirubah oleh para wali, tetap menggunakan istilah sembahyang, tetap menggunakan sembahyang. Cuma dengan cara bagaimana supaya
di situ mau membaca syahadatain. Makanya syahadatain itu awal yang ada adalah memang para wali itulah. Bagaimana supaya orang-orang itu mau membaca syahadah, tapi dia walaupun faham atau tidak, dia mengikuti untuk membaca syahadat. Kalau memang setelah adanya pertama kali di Demak itulah adanya peristiwa bahwasanya syahadat massal dilakukan oleh Sunan Bonang. Nah, kalau sekarang karena mengucapkan syahadatain itu lisan orang Jawa itu terlalu sulit untuk mengucapkan syahadatain, maka menjadi istilah sekarang kalau di apa itu di keraton namanya sekaten, kan ngoten. Istilahnya menjadi sekaten. Jadi adanya gunungan yang diarak dan yang lainnya itu tidak ada di Hindu. Hindu kan adanya asalnya dari India. Tidak ada nangkono itu terus tumpengan di India, itu tidak ada. Maka tradisi-tradisi yang ada, simbol-simbolnya ada, tidak masalah. Istilahnya di situ tidak secara frontal. Makanya Islam yang ada di Jawa ini melalui pendekatan yang betul-betul pendekatan yang memanusiakan manusia. Yang belum mengucapkan syahadat, bagaimana supaya mau mengucapkan syahadat? Tidak sebagaimana orang sekarang, orang-orang yang sudah Islam karena tidak sesuai dengan dia, maka dikafirkan. Kan menjadi beda. Orang dulu itu bagaimana supaya orang itu menjadi muslim, orang sekarang bagaimana orang itu kalau tidak mengikuti dia menjadi kafir, kafirkan. Maka harus memahami sejarah bagaimana ya dahulu ketika para wali-wali menyebarkan agama Islam yang ada di tanah Jawa ini. Begitu juga ketika adanya puasa. Ya orang-orang dulu, orang Kapitayan juga melakukan puasa. Puasa kepitu. Puasa kepitu itu bukan 7 hari, bukan. Kapitu niku hitungannya hari yang kedua. Hari yang kedua hitungannya ternyata dihitung oleh para wali itu ternyata hari Senin. 2 ditambah 5 menjadi 7. Maka 7 hari ini, yang 5 ini ternyata hari Kamis dihitung. Puasa 2 hari yaitu Senin sama Kamis. Puasa ke-7. Makanya tetap orang dahulu juga melakukan puasa, tapi belum tahu cara sebagaimana Islam. Maka keluasan di dalam Islam inilah yang butuh dihargai. Tidak sampai menimbulkan perombakan. Maka setiap kultur yang ada, setiap tradisi yang ada perlu dihargai. Jangan sampai menjadikan agama itu memporak-porandakan, mengoyak semuanya, malah tidak rukun. Islam ini diutusnya Rasulullah dalam rangka apa? Merangkul semuanya, bukan malah memecah belah, bukan. Dirangkul semuanya, karena setiap orang yang sudah mengucapkan syahadah, maka jaminan di dalam Islam, maka aman di situ darahnya, aman hartanya, dijamin aman semuanya. Karena apa? Karena itu adalah saudara. Nah sekarang kalau tidak ikut alirannya, maka menjadi musuhnya walaupun sama-sama mengucapkan syahadah. Maka menjadi suatu tolak balik dari bagaimana perjuangan ulama-ulama dahulu di dalam memperjuangkan Islam, memasukkan Islam supaya bisa diterima, sehingga tidak terjadi peperangan, tidak melalui kekerasan. Islam itu tidak pernah memerangi kalau memang tidak diperangi. Perang Badar Rasulullah tidak memerangi dulu karena tekanan orang Quraisy yang merasa kuat, Islam masih sedikit, dikejar sampai ke Madinah, mau dihancurkan. Islam tidak akan memerangi kalau memang tidak diperangi.
Tidak ada Islam orang-orang membuat masalah, itu tidak. Islam adalah agama yang damai. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jangankan sesama manusia, dengan makhluk yang lainnya pun Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sehingga di dalam Islam diatur kalau memang mau memotong hewan, disuruh menyembelih dengan sebaik mungkin, dengan pisau yang begitu tajamnya, tidak disiksa walaupun sama-sama hilang nyawanya. Islam mengatur dengan sebaik mungkin aturan-aturan itu dalam rangka apa? Dalam rangka menata kehidupan manusia di dunia ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu difahami. Kersane nopo? Islam itu luas dan luas. Islam itu tidak sempit. Akhirnya ketika Islam itu dibuat agama yang sempit, akhirnya menjadi kotak-kotak nantinya. Sedikit akan menjadi musuh, sedikit akan menjadi musuh. Islam tidak seperti itu. Karena apa? Di dalam Islam sendiri, ya, Allah sendiri sudah mendahulukannya, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah sendiri untuk mengajak pamannya sendiri sampai akhir hayatnya juga orang keturutan. Karena apa? Hidayah itu bukan milik manusia. Hidayah itu adalah hanya Allah yang mempunyai setiap hidayah itu. Maka manusia ketika hidup bersandingan, maka sebaik mungkin melakukan sesuatu yang baik. Mungkin dengan adanya perilaku yang baik itulah, dengan adanya akhlak yang baik itulah akan membawa adanya hidayahnya Allah terhadap orang tersebut. Masya Allah, kula kok jenengan tulu, padahal kula niku penggawe ning nglarani sampean, ngilokno sampean, memfitnah sampean, wis kula niku ndongakno sampean nang mati. Tapi nek kula lara kok sampean sambangi terus, sampean dongakno. Akhirnya hatinya menjadi lulu, terbuka. Akhirnya menjadi muslim. Maka nilai-nilai kita di dalam itu semuanya dinilai oleh Allah sebagai sesuatu perjuangan. Nah kalau memang titik-titik perang, titik-titik gelut, titik-titik nang kono tukaran, dunya iki bukan menjadi miniatur surga nantinya. Wong dunya ini ku persiapannya wong menuju surga. Ngoten lho nggih. Keenakan nang dunya iki menjadi daya tarik nantinya supaya wong-wong iku gelem nanggone surga, yaitu ibadah yang baik, berperilaku yang baik, amalia yang baik. Surga luwih nikmat tumbang nanggone dunya, kan ngoten. Niku penting. Dan nang dunya tukaran nek kaya neraka, ngoten lho nggih. Pas ora enak berarti nanggon. Makanya Islam itu adalah tetap agama yang santun, tidak ada pemaksaan. Karena apa? Disandarkan semuanya kepada Allah. Makanya belum tentu sekarang kita ini muslim, terus akhirnya di akhir hayat kita juga muslim. Allah yang mempunyai kehendak bahwasanya ada orang yang seakan-akan di situ melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kalau memang sudah dicatat oleh Allah orang itu adalah bagian dari ahlun nar, maka tinggal selangkah lagi dia menjadi musyrik, sebagaimana Syekh Seso yang santrinya ribuan, semuanya mempunyai karomah, tidak jaminan. Maka dengan adanya itu kita tetap tidak boleh suudzon kepada siapapun, karena kita sendiri hidup itu masih tanda tanya. Apakah kita bisa nanti sampai akhir hayat kita itu membawa keimanan kita? Maka dengan adanya itu senantiasa nyuwun nanggone pangeran supaya tetap mati dalam keadaan husnul khotimah, kan ngoten. Itu Islam, di dalam aturannya diatur sebaik mungkin, saya mungkin, sehingga nopo Islam dikumpulno siapapun tetap bisa bersanding. Islam dengan siapapun tetap bisa bersanding.
Maka betapa banyaknya mereka-mereka mendapatkan hidayahnya Allah karena apa? Perilaku baiknya orang-orang muslim, akhlak mulianya orang-orang muslim. Disakiti tidak pernah membalas, malah balasannya adalah balasan selalu dimintakan ampun. Inilah yang kadang-kadang menjadikan Allah ridho dengan perilaku-perilaku yang baik itu. Bil akhbari bi ru'yatil hilali, yang kedua